Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini kebiasaan-kebiasaan untuk menggosok gigi yang baik. Coba anak-anak perhatikan, bagaimana cara menggosok gigi yang baik. Tentu saja adalah kebiasaan agar gigi kita tetap sehat. Ada langkah-langkah menyikat gigi yang baik. Diperhatikan anak-anak. Ternyata banyak penduduk Indonesia sudah menyikat gigi setiap hari. Namun hanya 0,8% di antaranya yang menyikat gigi di waktu yang tepat. Menyikat gigi dengan pasta gigi berfluorida dan sikat gigi berburis tersebut untuk anak dapat membunuh kuman dan membuat gigimu kuat. Iya, diperhatikan. Ya. Perhatikan anak-anak. Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Iya, diperhatikan itu. Permukaan kulit gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan ke belakang. Sikat bagian gigi depan dengan gerakan mencukil dari sikat gigi. Jangan lupa sikat bagian lidah karena tempat bakteri berkumpul. Sikatlah gigimu selama 2 menit. Ketika menyikat gigi, hitunglah dengan air agar menghemat air. Setelah menyikat gigi, jangan telan pasta gigimu. Berkumurlah 1 kali agar kandungan pasta gigi dapat menempel lebih lama dan mencegah gigimu berlubang. Kita ulangi sekali lagi, Pak Nur. Jadi cara-cara menggosok gigi yang baik sudah ditayangkan di video ini ya, supaya anak-anak nanti di rumah dipraktekkan, dipraktekkan sehingga apa yang didapat dari sekolah nanti betul-betul dilaksanakan di rumah, dengan didampingi orang tua. Yang kedua, langkah-langkah cuci tangan, cuci tangan pakai sabun. Ada beberapa tahapan langkah yang harus kamu perhatikan. Nah, anak-anak coba memperhatikan video ini dulu, diperhatikan dengan baik video ini. Sesuai anjuran WHO. Biasanya kita mencuci tangan dengan sabun hanya membasuh area telapak tangan. Iya, perhatikan tuh telapak tangan dulu, telapak tangan. Cara merata. Area yang sudah terpapar oleh sabun seperti di sela-sela jari dan di punggung tangan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah dengan memulai telapak tangan, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Lalu punggung tangan. Setelah telapak tangan dilanjutkan punggung, punggung tangan. 1, 2, kanan dan kiri merata. Masih belum terkena, jadi kita seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ibu jari, Lalu ibu jari juga masih belum terkena. Ibu jari juga. Lalu masih ada kita lihat di benar-benar di ujung jari. Ujung-ujung kuku, ujung-ujung jari. Saya juga bagian bawah sini. 2, 3, 4. Kalau kita lihat masih ada di pergelangan tangan. Kita tambahkan di sisi sini, juga sebaliknya. Nah, bisa kita lihat kan, jadinya seluruh area tangan, telapak tangan, punggung tangan sudah terkena sabun semua. Jadi setelah itu kita basuh dengan air yang mengalir dan jangan lupa dengan mengeringkan tangan kita, baik dengan pengering tangan ataupun dibersihkan dengan air mengalir. Tangan bersih kita peperkan, tangan kita keringkan di celana atau di baju. Jadi jangan lupa untuk menangkal virus corona kita harus sering-sering cuci tangan. Sekali cuci tangan durasinya setidaknya 40 sampai 60 detik dan dengan langkah yang benar. Pak Nur, anak-anak coba setelah tadi melihat tayangan video cara mencuci tangan yang baik, bersih dan sehat, coba mari sama-sama dipraktekkan. Yuk diangkat kedua tangannya.
Kita ambil sabun ya, sabun. Nah, terus 2 telapak tangan digosokkan. Ya, dengan di sela-sela jari nih, digosokkan. Ya, udah ya. Nih, terus dilihat. Berarti sudah ada sabun rata, kemudian punggung tangan. Nah, digosok ini punggung. Yuk, punggungnya, dua-duanya gantian. Oh ya, gantian dua-duanya. Udah, kalau udah, ini ujung-ujung jari. Nah, jadi diberikan. Oh ya, supaya kena sabun juga. Nah, kena sabun juga. Terus berikutnya ibu jari ini masih ada yang belum terkena sabun. Nah, digosok ini juga ya, gini ya. Oh, ini gantian. Ya. Yang terakhir pergelangan tangan kok masih ada. Nah, juga dibasuh dengan sabun. Nah, lihat semua berarti sabun udah merata di telapak tangan, di punggung di sela-sela jari. Nah, setelah itu dibersihkan dengan air mengalir. Airnya mengalir dari keran Nah, berikan air mengalir. Kira-kira waktunya berapa anak? 40 sampai 60 detik Nah, setelah bersih dikeringkan. Dikeringkan dengan apa? Dengan tisu atau apa ya. Nah, jangan dilapkan dengan baju enggak boleh. Nah, itu kebiasaan cuci tangan yang harus kamu lakukan setiap hari. Tak terang ini kira Nur. Ini kan tak terang ini San. Langsung terakhir sih. Nah, mencuci tangan nih ya, ada waktu 6 waktu yang penting 6 waktu yang penting dan dilakukan setiap hari. 1 ya. Nah, setelah bersin dan batuk, anak-anak bersin tuh mengeluarkan virus nah, dan batuk, maka segera cuci tangan cuci tangan. Kalau yang tidak ya tidak. Yang kedua, sebelum menyentuh makan, sebelum menyentuh makanan. Jadi anak-anak kalau mau makan harus cuci tangan dulu. Kebiasaan ini penting karena apa? Karena kuman itu kecil, tidak bisa kita lihat, terutama di ujung-ujung jari Oleh karena itu harus selalu menjaga kebersihan. Yang ketiga, setelah dari toilet, entah itu buang air kecil atau BAB, nah, harus cuci tangan pakai sabun. Nah, nanti di rumah orang tuamu akan mendampingi kamu selama 21 hari nanti. Yang keempat, setelah bermain, anak-anak bermain dengan teman di luar sana banyak debu berterbangan, kuman juga yang kamu tidak tahu. Jangan langsung menyentuh makanan, tidak boleh. Setelah bermain harus cuci tangan dulu pakai sabun juga Yang kelima, setelah dari tempat ramai. Tempat ramai misalnya kamu diajak ke pasar ribu nah, itu kan tempat berkumpulnya orang umum sehingga kita tidak tahu orang ini terpapar virus atau tidak, sehat atau tidak tidak tahu. Maka kita harus menjaga kesehatan. Sampai di rumah harus cuci tangan juga pakai sabun. Yang terakhir adalah setelah menyentuh hewan. Nah, kamu di rumah mungkin punya piaraan ayam misalnya, itik, kucing atau jenis hewan yang lain. Karena hewan ini juga banyak kotoran sehingga kalau kamu habis menyentuh itu, maka kotoran itu nempel di jari-jarimu. Jangan dikira jarimu kelihatannya bersih, bebas kuman, belum tentu karena kuman itu sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Ketoke atau kelihatannya bisa dilihat dengan alat pembesar namanya mikroskop. Ya, kamu tidak terjangkau matamu, tidak bisa melihat bakteri. Oleh karena itu, cara menjaga kebersihan tangan ya harus cuci tangan pakai sabun. Dengan sabun maka virus itu akan
mati ya. Nah, akan mati nanti ya. Nah, sekarang ini anak-anak ya. Nanti kamu dapat 1 lembar. Ini nanti akan dicetakkan ya. Dan ini harus diisi selama minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Caranya begini, caranya. Pada minggu pertama, ya hari pertama, ini minggu pertama, hari kedua sampai hari ke-7. Kamu, bentar Pak, nah turun dulu. Nah, kalau kamu betul-betul batuk dan bersin, harus cuci tangan. Dicentang ini, centang. Kalau badanmu sehat, tidak batuk, tidak bersin, ya tidak usah dicentang. Tapi kalau bersin harus dicentang. Ning nyentange kudu sembodo. Nek dicentang kudu harus cuci tangan. Ngerti bersin ya? Tahu ya? Nah, yang kedua ini tadi sebelum minum makanan, kamu cuci tangan, centang ya, centang. Sesuai dengan kenyataan dan perilaku sehari-hari, ya. Mudeng ya? Ini hari pertama. Mulai kapan Pak Nur? Mulai besok hari Senin ya? Iya. Mulai besok hari Senin, kamu harus mengisi diary ini selama 21 hari. Ya. Saya kira perilaku ini tidak hanya selama 21 hari itu, tetapi seterusnya dijadikan kebiasaan. Gitu ya. Oh, ini minggu pertama. Minggu pertama kok dicentang semua, bagus ya. Minggu kedua kok ada yang tidak, misalnya tidak bersin kok Pak, tidak batuk, ya tidak apa-apa, tidak usah dicentang ya. Kemudian kalau ini pasti ini ya. Ini pasti menyentuh makanan dicentang ini ya. Terus setelah dari toilet pasti itu dicentang ya. Sesudah bermain pasti, setiap hari pasti main, centangan ini ya. Dari tempat ramai ya kebanyakan ini pasti ya. Terus setelah menyentuh hewan. Siapa yang di rumah punya piaraan ayam? Ayam ada? Ayam? Kambing? Kambing punya, kerbau? Itik, bebek? Kucing? Iya, yang habis menyentuh kucing biasanya kan kucing itu kadang-kadang senang ya. Nah, tapi kamu tetap harus menjaga kebersihan untuk bergendong kucing ya. Nanti terus ambil makanan tidak boleh. Nah, itulah cara untuk menangkal dan melindungi virus corona COVID-19. Karena apa? Karena virus ini sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Oleh karena itu kita yang harus berperang melawan itu dengan cara apa? Dengan cara menjaga 3M. 1. Mencuci tangan pakai sabun. 2. Menjaga jarak. Dan yang ketiga, memakai masker, betul. Itu cukup nggih Pak? Saya kira cukup. Iya. Nanti akan dijelaskan Pak Nur. Nanti 1 minggu sekali, nggih Pak? 1 minggu sekali. Berarti kan ada 7 kegiatan, Pak. Tapi 1 foto saja. Oh, 1 foto saja, nggih. Ya, 1 minggu sekali nanti anak-anak bersama orang tua, didampingi orang tua. Nanti kirim foto. Foto apa? Foto kamu sedang cuci tangan. Ngaten nggih, Pak? Foto kamu sedang menggosok gigi. Itu difoto, kemudian ada orang tuamu yang mendampingi, terus dikirim ke grup kelas. Iya, dikirim di grup kelas. Untuk bukti. Karena apa? Karena tidak ada fotonya. Ya bukti ini apa? Anak-anak ini sudah melakukan kebiasaan atau belum? Maka harus dikirim fotonya, nanti akan dikirim ke tim. Nah, sekolah sehat. Terus tingkat
gigi. Iya, cara. Sekarang yang kedua, cara menggosok gigi. Enggak apa. Nah, diperhatikan, jangan asal menggosok gigi, karena gigi ini harus dijaga kesehatannya, kalau anak-anak masih usia anak-anak ini ya, nah kita jarang gigi sakit. Ini ya diperhatikan anak-anak. Yuk, ini madep ngarep kabeh, belakang sana yuk diperhatikan. Ini ya, langkah-langkah cara menggosok gigi yang baik dan benar. Baik dan benar. 1. Sikat permukaan gigi depan dan arah gusi ke gigi. Sikat permukaan gigi depan dan arah gusi. Oh, gini ya, para anak sikat ya. Nah, ini arahnya ke atas ke bawah, oh, ke atas ke bawah. Langkah pertama. Yang kedua, sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Ke depan, ini ya, dan ke belakang. Ke belakang sini ya. Di gigi geram, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, memutar, Sikat permukaan kunyah gigi dengan geram maju mundur. Geram itu bagian belakang ini ya. Nah, ini permukaan kunyah, permukaan nih, permukaannya, yang bagian geram, gigi dengan ini yang ada ya, gerakan maju mundur, maju mundur. Terus sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dan depan ke belakang. Bagian dalam berarti ya, nih. Ayo bagian dalam ya. Saya bagongnya itu loh. Nah, ini bagian dalam namanya ya. Bagian dalam. Nah, bagian luar kan yang kelihatan, Nah, kelihatan tuh luar nih. Yang dalam tuh nih. Ya. Bagian dalam. Jadi semuanya merata nanti, semuanya merata. Terus sikat bagian gigi depan dengan gerakan mencungkil. Dari gusi ke gigi, mencungkil. Berarti posisi sikatnya ngadeg ini ya. Bagian apa nih? Bagian gigi depan apa Gun? Ini ya. Ini mencungkil. Dan gusi ke gigi, dari gusi ke gigi. Nah, bagian depan. Yang terakhir jangan lupa sikat bagian lidah karena merupakan tempat bakteri bertelur. Ya, lidahnya agak dijulurkan gitu ya. Nah, disikat juga. Tapi jangan keras-keras, karena apa? Karena lidah ini kan ujung-ujung pengecap gitu. Jadi di situ ada bintil-bintil permukaan lidah namanya papila. Oleh karena itu kalau membersihkan lidah jangan terlalu keras ya. Nah, pelan saja, halus. Makanya sikat itu ada aturannya ya. Sikat gigi itu kalau sudah dipakai selama berapa hari? 3 bulan. 3 atau 2 bulan harus ganti. Ojo nganti sikatnya nganti juber rombune ya. Jadi sikatnya harus 3 bulan harus diganti. Karena apa? Karena bulu-bulu sikatnya itu kalau sudah tidak atau terlalu lembek ya, nanti tekanannya kurang sehingga cara menggosok giginya juga kurang pas, kuman-kumannya tidak bersih. Jadi 3 bulan sikat gigi diganti, murah ya, murahnya 2.000 atau 3.000 itu ya. Nah, formula itu ya. Itu ojo nanti sikat gigi mati ya. Nah, setahun nanti ganti ya. Nah, itu mengenai cara-cara menggosok gigi yang baik ya. Dan ini perlu dipraktekkan di rumah. Anak-anak sudah terbiasa
Gosok gigi ya. Berapa kali satu hari? No, jawab. 2 ya. Pagi setelah sarapan, nah, setelah makan pagi. Yang kedua, kalau mau tidur gigi dibersihkan. Karena apa? Karena sisa-sisa makanan yang menempel di gigi ini supaya bersih, tidak dipakai sarang bakteri ya. Nah, dan di samping itu jaga makanan yang bisa merusak kesehatan gigi. Misalnya selesai makan panas terus minum es, nah ini tidak boleh. Merusak email gigi. Tidak boleh. Makanan biar dingin dulu ya, baru kita makan. Biasanya baru bakso terus es. Nah ini yang biasanya bakso panas terus dingin. Nah ini merusak lapisan email. Dan juga jangan terlalu banyak itu makan makanan yang terlalu manis, permen mana ya. Nah ini dikurangi. Karena rasa manis ini bisa juga mendatangkan bakteri. Nah itu saya kira penjelasan dari Pak Mahmudi. Dan yang penting adalah dipraktekkan di rumah. Kamu ini ingin sehat tidak? Ingin ya? Ingin ya? Sehat. Kalau kita sehat, imunnya kita juga bagus, maka tidak mudah terserang penyakit. Itu saja dari Onti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun Pak. Sekarang,